tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir
Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Malam hari ini malam yang khusus, malam perenungan buat setiap kita, bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu dunia sudah merayakan Natal, karena Yesus sudah lahir bagi setiap orang yang percaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mari Bapak Ibu, kita ambil saat teduh, kita mempersiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk masuk hadirat Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau naikkan pujian. Nanti saya minta Bapak Pendeta untuk menyalakan lilin. Kita pujikan malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat. Mari jemaat kita bangkit, kita berdiri. Malam sunyi senyap, malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru
besarnya kasih setia Tuhan, betapa besarnya perbuatan Tuhan atas kehidupan setiap kami orang yang percaya. Malam hari ini kami merenungkan, kami mengingat kembali bahwa Engkau melakukan perkara yang besar atas kehidupan kami. Karena itu kami datang Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami mau merayakan Natal yang sederhana. Karena Kristus datang ke dalam dunia, lahir di kandang domba, tidak membawa kemuliaan-Mu, tetapi hanya menjadi bayi yang sederhana. Malam hari ini kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, kita mau bersyukur malam hari ini. Saya minta kesediaan Ibu Kusmiati untuk berdoa. kita merayakan hari Natal, kita pasti mengingat orang Majus
berikan Yesus padaku. Hati kami penuh dengan pujian pengagungan karena betapa besar cinta kasih Tuhan yang Kau anugerahkan kepada setiap kami. Malam hari ini secara khusus di malam Natal kami bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini sebagai wujud rasa sukacita kami, kegembiraan kami atas anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, malam hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh merenungkan Natal yang kami rayakan, Natal yang kami sambut. Biarlah tidak hanya begitu saja berlalu, tetapi kami sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami.
dan kami semua ingin dilawat kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita akan membacakan bersama-sama. Saya akan memulai ayat 8, ayat 9 Bapak Ibu, demikian sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari tahun ke tahun, bahkan dari abad ke abad, Natal selalu dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Namun, di tengah-tengah semarak Natal pada masa kini, kita perlu menengok ke belakang kepada masa yang lampau, ketika bayi Sang Agung terbaring di palungan. Seperti yang kita baca tadi Bapak Ibu, ketika di malam Natal yang pertama, pembacaan tadi mengatakan bahwa gembala-gembala itu mendapatkan sebuah kehormatan yang luar biasa. Di malam Natal yang pertama, para gembala ini mendapatkan satu penghormatan yang khusus
yang luar biasa. Karena kepada mereka lah, ya, kabar baik itu disampaikan untuk pertama kalinya oleh malaikat surga. Kabar ini tidak disampaikan kepada yang lain, tetapi disampaikan lebih dahulu kepada gembala-gembala. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kenapa harus gembala-gembala? Nah, kita tahu Bapak Ibu, gembala dari dulu hingga sekarang adalah sebuah profesi yang kurang bagus, kurang bergengsi. Bahkan di era waktu itu, pada zaman itu, kalau kita belajar, ya, nah, para ahli Taurat, Bapak Ibu, dia memberikan sebuah catatan, dia menorehkan tentang gembala-gembala itu adalah, ya, dia adalah sebagai orang yang statusnya adalah berdosa. Pada waktu itu. Jadi profesi gembala ini tidaklah menarik. Karena ahli Taurat menuliskan, ya, bahwa gembala ini adalah profesi yang sebagai orang yang berdosa. Nah, ahli Taurat, Bapak Ibu, mengatakan bahwa gembala dari agama-agama mereka, ya, mereka disebut adalah sebagai orang-orang yang berdosa. Pada waktu itu seperti itu, ya, mereka disebut sebagai orang berdosa karena memang ada gembala yang tidak jujur, ada gembala yang tidak baik, ada gembala yang tidak bisa dipercaya. Ada gembala yang mengatakan dombanya dimakan serigala. Ya. Bapak Ibu, sehingga kadangkala ada sesuatu yang membuat nyinyir tentang gembala, kira-kira seperti itu. Dari segi dunia, Bapak Ibu, gembala ini sebenarnya mereka adalah tidak berhak untuk mendapatkan sukacita. Mereka bukan orang-orang yang hebat, mereka bukan orang-orang yang berjasa kepada bangsa dan negara. Mereka adalah orang-orang yang lugu, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang awam, ya, yang berbicara spontan, apa adanya, tidak dikemas demikian apik. Tetapi berbeda dengan seorang pejabat, ya, berbeda dengan orang-orang yang pintar, berbeda
orang-orang yang hina, orang-orang yang berita Natal, Allah hadir, malaikat mendatangi kepada mereka. Satu penghormatan, satu penghargaan yang luar biasa. Bapak Ibu, jujur, dalam konteks masa kini, dalam masa sekarang ini, banyak orang kadang-kala mengulang kesalahan dan kegagalan seperti ahli Taurat. Ya. Yang terlalu mudah untuk menjatuhkan sebuah vonis. Memukul rata semua orang, mengutuk semua orang, tetapi sementara dirinya sendiri tidak pernah dilihat. Tidak pernah bercermin, tidak mengevaluasi bagaimana diri saya, bagaimana hidup saya. Tetapi seringkali apa yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan ahli Taurat. Tetapi Bapak Ibu, malam hari ini kita diingatkan, berbahagialah gembala yang dicap berdosa oleh ahli Taurat, mereka masuk surga. Ya. Bapak Ibu, sungguh kasihan ya. Para ahli Taurat yang selalu berkata baik, yang berkata indah, yang berkata suci, ya. Namun perilakunya menyimpang dari tuntunan ya, surga. Mereka harus ke neraka. Mereka beroleh kebinasaan. Mereka merasa hebat ya, sehingga berhak menghakimi orang lain dengan kekuasaan yang dia punya. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita. Memang kita tahu pada masa kini hal-hal itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ini yang mengingatkan kepada setiap kita, menjadi sebuah perenungan kepada kita. Jangan mudah kita memvonis seseorang. Jangan mudah kita menghakimi seseorang. Seperti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Bahkan, Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang berkuasa dalam keagamaan? Kelihatannya bagus, kelihatannya indah. Tetapi faktanya banyak hal yang tidak bagus. Tanpa sadar, mereka mengkudeta daripada Tuhan. Ya, karena arogansi yang mereka lakukan. Bapak Ibu, apa yang kita baca pada malam hari ini sungguh-sungguh mengajak kepada setiap kita. Jangan sampai kehidupan kita seperti apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat. Jangan sampai kita menyingkirkan harkat martabat daripada orang yang kelihatannya tidak bergengsi, yang tidak kelihatannya tidak bagus. Tetapi faktanya, malam hari ini kita diingatkan, justru Tuhan mengangkat harkat martabat daripada orang yang hina, gembala ini. Tuhan memberikan sebuah penghormatan yang luar biasa. Agama menyisihkan mereka. Agama tidak memperhitungkan tentang gembala-gembala ini. Bukan saja mereka bukan orang yang terpandang, tetapi orang yang terbuang, orang yang tidak diperhitungkan seperti itu. Tetapi di malam Natal, seperti apa yang kita baca Bapak Ibu, mereka mendapatkan sebuah anugerah dari ketidaklayakan mereka. Di sinilah Bapak Ibu, Allah menunjukkan bahwa Natal ya, sebenarnya menyentuh lapisan yang tidak terbayangkan daripada kehidupan manusia.
Natal menyentuh sebuah kehinaan. Natal menyentuh kesendirian. Natal menyentuh sebuah keterpurukan, ya, dan keberdosaan. Natal menjangkau apapun yang ada dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak malam hari ini menjadi sebuah perenungan kita bersama-sama. Bagaimana kita menyikapi Natal? Masihkah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang lahiriah? Ya, kita repot. Ada sesuatu yang kadang-kadang hilang karena kita sibuk dengan hal-hal yang lebih sifatnya lahiriah. Saya pikir itu bukan sesuatu yang tidak baik, bukan sesuatu yang salah, ya. Tetapi ketika konsentrasi kita kurang bagus dari apa sesuatu yang seharusnya penting kita persiapkan, Bapak Ibu, tetapi akhirnya nilai makna daripada Natal yang kita sama-sama rayakan itu menjadi hilang. Di mana sukacita Natal yang hari ini kita rayakan? Di mana bahagia Natal itu? Bagaimana mungkin Natal itu diwarnai dengan orang-orang yang munafik? Ya. Ini menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita malam hari ini. Saya ingin mengajak bersama-sama. Kelihatannya bagus, penuh senyum seperti itu, ya. Tetapi di dalamnya penuh sebuah kepalsuan. Sementara Natal menuntut sebuah kesejatian. Karena itu Natal tidak perlu, ya, tidak terlalu peduli dengan bagaimana sebenarnya tentang struktur daripada sebuah agama. Natal pertama tidak datang kepada ahli Taurat dan pemimpin pada waktu itu. Justru datang kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang hina, orang-orang yang lugu, yang menyampaikan segala sesuatunya dengan spontan, tanpa basa-basi. Mari, saya ingin mengajak malam hari ini Bapak Ibu, penting untuk setiap kita menanyakan apa sebetulnya makna Natal bagi kita. Apa yang mau kita tonjolkan dalam kita memaknai Natal? Apakah baju yang baru? Apakah dengan pernak-pernik yang ada dalam diri kita? Apakah dengan pohon Natal yang kita sulap menjadi bagus? Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tersisih? Ya, itu yang menjadi perenungan kita. Bagaimana dengan orang-orang yang tersisih, yang banyak kita jumpai di sekitar kita? Apakah mereka tidak berhak menerima sukacita seperti apa yang dialami oleh gembala? Ya, berbagi rasa dengan mereka, seperti surga berbagi, ya, rasa dengan gembala-gembala. Di mana sebuah kepedulian kita? Mungkin, ya, kita peduli, namun apakah kita melakukannya hanya pada Natal saja? Biasanya banyak sebuah action yang kita kerjakan di Natal. Tetapi Bapak Ibu, kita mengajak biarlah itu tidak hanya satu momen setiap 1 tahun sekali, tetapi biarlah hari-hari kita selalu kita isi dengan sesuatu apa yang memang Tuhan mau. Adakah sukacita itu tetap sama? Ya?
Sehingga membuat kita bukanlah orang-orang yang terjebak pada perangkap musiman, menjadi orang Kristen yang musiman seperti itu. Tetapi sungguh-sungguh dalam kehidupan keseharian kita selalu ada bersama-sama. Ya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, berita yang Tuhan maksudkan tadi, itu sungguh-sungguh nyampe bisa kita berbagi kepada orang lain. Biarlah Natal malam hari ini yang kita rayakan Bapak Ibu menjadi sebuah perenungan, refleksi diri kita. Ternyata sukacita Tuhan itu diberikan kepada mereka-mereka yang tersisihkan, yang terhina, yang tidak diperhitungkan. Saya mengajak setiap kita, jemaat tempat ini, mari kita berbagi, kita peduli dengan mereka-mereka yang mungkin tidak terhitungkan, atau dipinggirkan di tengah-tengah masyarakat. Kata firman Tuhan, siapa yang menghina mereka, sama dengan mereka menghina daripada Tuhan. Setiap kita, apa yang diciptakan Tuhan, itu ada berbagai perbedaan, tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi malam hari ini, berita sukacita itu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak boleh memvonis, menjustis orang-orang yang kelihatannya tidak bergengsi. Allah saja menghampiri, menyapa kepada mereka-mereka yang sangat-sangat tidak diperhitungkan di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ibu, biarlah Natal tidak sebuah perayaan yang kita rayakan, tetapi Natal merupakan sebuah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu, kita bisa menyapa, kita bisa menjadi berita sukacita, menghibur mereka-mereka yang tersisihkan. Pagi-pagi ada seorang penjual dagangan Bapak Ibu, dia tiba-tiba cerita tentang keluarganya. Pusing Pak Pendeta. Saya bilang, kenapa Bapak pusing? Ya, cerita tentang keluarganya, ada mertuanya, ada macam-macam, mau pulang gak punya duit dan sebagainya. Dan mereka cerita tentang keberadaan mereka. Dan ada sesuatu yang mudah-mudahan itu menjadi satu kebenaran bagi kita orang percaya, orang Kristen. Tapi beda dengan orang Kristen yang ngomong begitu. Saya senang melihat orang Kristen yang kuat. Ketika ada kesusahan, mereka saling berbagi. Di kami Pak, dia bilang begitu. Ya, mana boro-boro begitu. Hidup-hidup, mati-matilah mereka. Bagaimana dengan yang kaya? Bagaimana yang terpandang? Ya, kalau kita terhina, kita nggak bisa Pak mengangkatkan wajah kita sepertinya kita tertunduk. Bapak Ibu, ternyata banyak orang-orang yang di tengah-tengah masyarakat yang diciptakan Tuhan dengan harkat martabat yang mulia, yang sama. Tetapi kadangkala banyak itu terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang bagus. Natal mengingatkan kepada setiap kita, Tuhan hadir, sukacita Tuhan justru diberikan kepada mereka-mereka yang terpinggirkan, yang hina. Saya ingin mengajak kepada setiap kita jemaat di tempat ini, bila kita bukan menjadi orang-orang seperti ahli Taurat, kita sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang firman Tuhan mau kehendaki kepada setiap kita. Kita hadir, kita menyapa yang mereka dianggap hina, yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah sekitar kita. Ingat, mereka adalah miliknya Tuhan, mereka adalah ciptaannya Tuhan. Kurang elok, kurang bagus kalau kemudian kita menjustis daripada mereka. Satu pesan yang mengingatkan kepada kita malam hari ini dan mengajak sungguh-sungguh, biarlah apa yang kita terima itu juga bisa tersampai kepada mereka.
Mari Bapak Ibu, apapun kita, apapun latar belakang kehidupan kita, satu bukti malam hari ini mengingatkan kepada kita, Allah datang, Allah memberitakan itu kepada orang-orang yang hidup. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari. Saya ingin mengajak bersama-sama untuk menundukkan kepala, untuk merenungkan apa yang malam hari ini kita dengar. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang malam hari ini kami boleh dengar. Tuhan mengajarkan kepada setiap kami supaya kami tidak berperilaku, berkarakter seperti ahli-ahli Taurat yang seringkali mengecap, memperlakukan orang-orang yang tidak terhitungkan, orang-orang yang mungkin status sosialnya rendah. Hari ini, malam hari ini, kami kembali bersama-sama, firman-Mu mengajak, mengajarkan kepada setiap kami. Tuhan, tolonglah kami Bapa, supaya kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan, kadang kami juga bisa membawa kegembiraan, membawa sukacita, membawa kelepasan bagi orang-orang di sekeliling kami yang merasa mereka terpinggirkan, yang merasa kehidupannya tidak berarti. Kalau kami melihat, mengamati di sekeliling kami, seringkali Tuhan, banyak kita manusia memandang orang lain, bukan memandang kepada Allah yang menjadikannya. Tetapi seringkali yang kami lihat status mereka, apa yang mereka punya. Tapi malam hari ini Engkau justru hadir, yang pertama menyapa mereka, mendatangi akan mereka, sehingga sukacita lengkap. Tuhan menghormati mereka, Tuhan menjadikan mereka seperti apa yang Tuhan jadikan, yang ciptakan. Bapa, terima kasih malam hari ini. Satu pesan yang hari ini kami terima dari kebenaran firman. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami sering berperilaku seperti ahli-ahli Taurat yang memandang rendah, memandang hina orang-orang yang mungkin tidak sederajat dengan kami. Ampunilah kami Tuhan. Firman-Mu menyapa kepada kami. Tolonglah kami Tuhan, sanggupkan kami. Tidak ada sesuatu yang kami banggakan dalam dunia ini. Kami datang ke dalam dunia ini dengan tidak ada apa-apa, tidak membawa apa-apa. Bahkan kelak ketika kami juga pulang kembali kepada Engkau, tidak ada sesuatu yang kami bawa. Hanya iman percaya kami, perbuatan yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di Natal yang kami rayakan, yang kami peringati malam hari ini, sungguh-sungguh itu menjadi firman yang hidup. Sehingga ketika nanti kami diberikan kesempatan untuk ada di waktu yang baru, Tuhan, kami boleh hidup yang baru, cara yang baru, berperilaku yang baru. Jauhkan dari sikap kehidupan kami yang merendahkan satu dengan yang lain.
Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah Kau firmankan kepada kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian Kami Memuji Kebesaran. Terima kasih Tuhan, di suasana pandemi COVID-19 yang masih merajalela di tengah-tengah negeri kami yang kami cintai. Tuhan, kami semua berdoa, walaupun gereja-gerejamu, walaupun umat-umatmu merayakan Natal, menyambut akan Natal dengan kesederhanaan, biarlah itu tidak akan pernah menghilangkan akan sukacita kami. Justru kami mendapatkan sebuah makna yang besar, makna yang agung dari Natal yang kami rayakan, yang kami peringati di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, secara khusus di kesempatan ini satu hadiah yang besar yang boleh kami terima secara khusus bagi kami gereja tempat ini, jemaat bertempat ini. Kami boleh bersama-sama merayakan malam Natal di tempat ini Tuhan. Sungguh itu sapaan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami di tempat ini. Kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh memuji akan kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Apa yang Kau firmankan, apa yang Kau perkatakan Tuhan, tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah teringkari, pasti akan jadi sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, terima kasih kalau sampai waktu ini kami masih dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan secara sempurna. Biarlah kesempatan yang baik ini selalu kami gunakan untuk kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan, banyak dalam kehidupan kami yang tidak seperti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kemauan daripada Tuhan. Biarlah kami senantiasa datang ke tempat ini, mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kelak Tuhan itu akan menjadi bekal
untuk kami mengisi, menjalani akan kehidupan hari-hari kami. Biarlah segala gemerlap, hingar-bingar daripada di dunia ini tidak menjauhkan kami daripada Engkau. Engkau selalu hadir, Engkau selalu menyapa dalam kehidupan kami, seperti apa yang menjadi tema kami. Immanuel, Allah bersama dengan kami. Allah menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah malam Natal kami. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami terus mohon penjagaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati orang-orang di sekitar kami. Berkati para pemimpin kami. Berkati para penegak hukum. Mereka yang sungguh-sungguh menjaga ketenteraman, kedamaian daripada negeri kami, sehingga sungguh-sungguh negeri kami aman, negeri kami damai. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan. Indonesia meninggikan, memuliakan akan nama-Mu, sehingga Engkau akan memberkati akan negeri yang kami cintai. Biarlah semakin hari negeri kami semakin kondusif, tidak terjadi banyak konflik, tidak terjadi banyak hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami. Kami memohon malam hari ini, curahkanlah berkat-Mu atas kehidupan setiap kami anak-anak. Kiranya kasih, karunia, damai sejahtera Natal akan senantiasa menyertai akan kehidupan-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu memberkati hidup-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.